dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Setelah beberapa saat atau beberapa waktu kita istirahat atau kemudian jeda kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal pribadi agung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan engkau memandang Nabi di depan matamu. Salah satu karya fenomenal, salah satu kitab terbaik yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Terlebih bahwa kitab ini berisikan hadis-hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from A to Z, dari A sampai Z. Mulai dari bab pertama tentang kesempurnaan fisik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga siapapun yang mengkaji bab pertama, dia sudah punya gambaran tentang seperti apa fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia yang Allah berikan dua kesempurnaan fisik dan kesempurnaan sifat atau akhlak yang amat sangat mulia. Sehingga sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Man ra'ahu batihatan." Barang siapa yang pertama kali melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia pasti akan takjub dengan wibawa Rasulullah. Wa man khalatahu ma'rifatan, dan siapa yang sudah pernah bergaul dengan Nabi, duduk di majelis ilmu Nabi, mendengarkan nasihat Nabi, Allahu Akbar, disenyumi oleh Nabi, makan dan minum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia pasti akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari luruskan niat, dan alhamdulillah saat ini kita sudah sampai di bab ke-45. Itu berarti sekitar 11 bab lagi dari kitab ini. Insyaallah kita akan menyelesaikan kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi yang belum punya kitab ini, saya menganjurkan membeli terjemahan kitab ini. Dan kitab ini Masya Allah bukan cuma terjemahannya yang sudah ada, bahkan syarah penjelasan dari kitab ini juga sudah diterjemahkan dan sudah banyak di online shop dengan judul yang berbeda-beda. Ada terjemahan dengan tema, dengan judul buku mengenal pribadi agung Nabi Muhammad SAW, akan tetapi ada kitab yang memang dengan judul aslinya Syama'il Muhammad atau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita semakin didekatkan Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di hari Jumat ini Sayyidul Ayyam, di hari yang paling baik, yang paling mulia di sisi Allah. Sebaik-baik zikir adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syifa mulia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Akhwatal iman adzallallahu wa iyyakum ajmain, jamaah majelis taklim Hidayatul Kahfa dimanapun berada. Mengawali kajian kitab Syama'ilun Nabi karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah di pagi hari ini, di hari Jumat yang berkah ini. Sama-sama kita mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan yang di tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat Allah yang beristighfar bagi setiap dari kita.
Dan mudah-mudahan jemaah rahmatullah saat ini majlis perkumpulan kita ini sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majlis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saat ini nama-nama setiap di antara kita sedang disampaikan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan setiap salawat kita. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhwatal iman azamallahu wa iyyakum ajmain. Salah satu cara, salah satu amalan, salah satu sebab agar kita semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Allah tumbuhkan kecintaan kepada Nabi dalam dada kita adalah mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengkaji sirah, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk mengkaji syama'il an-Nabi, segala sesuatu yang terkait dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari fisik, rambut, senyum, cara bicara, cara jalan, cara pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lauk pauk yang paling disenangi Nabi, sayur yang paling disenangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, buah-buah yang paling disenangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana juga tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak terasa alhamdulillah kita sudah sampai di bab ke-45 dari kitab ini, bab ma jaa fi bukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Banyak laki-laki mengatakan laki-laki itu tidak boleh menangis, tangisan itu cengeng. Saya ingin mengatakan jemaah rahmatullah, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sempurna. Allahu Akbar. Nabi itu Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa di atas muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada banyak riwayat, ada banyak hadis yang sampai kepada kita momen-momen ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlinang air mata. Bahkan ternyata Masya Allah ada keutamaan orang-orang yang senantiasa meneteskan air mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama, inna min asyaddi asbab qaswatil qulub, di antara sebab terbesar kerasnya hati itu, membatunya hati itu adalah kalau orang itu jarang menangis karena takut kepada Allah. Allahu Akbar. Jadi kalau masih sering menangis karena mendengarkan ayat-ayat Allah, karena takut kepada Allah, tersenyumlah, berbahagialah. Itu berarti Allah masih mengkaruniakan rahmat dalam diri kita. Sebagaimana kalau kita tidak pernah menangis, jangan rahmat Allah. Ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, ketika melihat kematian di depan mata kita, ketika kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga perlu memohon kepada Allah agar Allah lembutkan hati kita. Karena jarang orang menangis karena takut kepada Allah di antara tanda hati yang keras. Allahu Akbar. Di dalam Al-Quran, jemaah rahmat Allah, Allah menyanjung para nabi, Allah menyanjung orang-orang yang beriman, dan Allah sebutkan di antara ciri-ciri para nabi, di antara ciri-ciri orang-orang beriman adalah mereka yang senantiasa menangis di hadapan Tuhannya. Allahu Akbar. Dalam Quran surah Al-Maidah, Quran surah kelima ayat 83, Allah menjelaskan tentang orang-orang yang beriman ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ketika dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul, ketika mereka mendengarkan apa yang Allah turunkan kepada Rasul, yaitu Al-Quran. Tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Apa yang terjadi? Lalu bandingkan dengan kita jemaah rahmatullah. Ini sahabat-sahabat. Ketika mereka mendengarkan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran, engkau akan melihat mata-mata mereka berlinang air mata.
karena mengetahui kebenaran dari Tuhan. Yaqulun, dan saat itu pun mereka berkata, Rabbana amanna, ya Allah, kami telah beriman. Faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, catat kami di antara golongan orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian dalam Quran surah Al-Isra, ketika Allah berbicara tentang Nabi Nuh, Rasul pertama yang diutus oleh Allah, kemudian keturunan Nabi Nuh, para Rasul Nabi, orang-orang beriman kepada Allah. Allah sebutkan ciri-ciri mereka, orang-orang saleh, para Nabi, dan keturunan mereka. وَيَخِرُّونَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Penyayang. Jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kata Allah, kharru sujjadan wa bukiya, kau akan mendapati mereka tersungkur sujud kepada Tuhannya, lalu mereka berlinang air mata, meneteskan air mata di hadapan Tuhan. Allahu Akbar. Jemaah rahmatullah, akhwat iman azanallahu ya. Itu dari Al-Quran, keutamaan orang-orang. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira kepada mereka yang senantiasa menangis dalam kesendirian di hadapan Tuhannya, di tengah tahajudnya, tengah munajatnya. Kata Nabi, la yalijun nar, tidak akan pernah masuk neraka. Allahu Akbar. Tidak akan masuk neraka. Siapa ya Rasulullah? Rajulun baka min khasyatillah, siapapun yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, ada 7 golongan kelak pada hari kiamat. Yauma yunfakhu fis-sur, ketika sangkakala ditiupkan, yaitu sangkakala kedua, tiupan kedua, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari didekatkan sampai sejengkal dari kepala kita. Manusia akan berkeringat sesuai dengan amal-amal mereka. Hari itu manusia akan merasakan rasa haus yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Sebagaimana para pendosa hari itu, mereka yang tidak tobat kepada Allah, mereka yang lalai dari Allah. Hari itu ketika dikumpulkan di padang mahsyar, wajah mereka mulai kelihatan masam, menghitam dan takut. Wujuhun yawmaidzin basirah. Allahu Akbar. Wa taral mujrimin, dan hari itu engkau akan melihat para pendosa musyfiqin, mulai ketakutan. Lalu mereka mulai mengemis kepada Allah. Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, hari ini kami telah melihat kekuasaan. Ya Allah, hari ini kami sudah mendengar. Farji'na na'mal salihah, pulangkan kami ke dunia ya Allah, kami akan melakukan amal saleh. Inna muqinun, hari ini kami sudah yakin, sayangnya sudah terlambat. Nah, hari itu jemaah kata Nabi, sab'atun, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar ketika matahari didekatkan dari kepala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tahukah kita salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah? Nabi berkata, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafa'adat ainah. Salah satu dari 7 golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah adalah mereka yang dalam kesendirian, tidak dilihat oleh manusia. Dalam kesendiriannya mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadis terakhir Nabi mengatakan riwayat lain, ainani la tamassuhuman nar. Ada 2 mata yang tidak akan pernah dijilat api neraka. Allahu Akbar. Pemilik 2 mata seperti ini tidak akan pernah dijilat api neraka. Siapa itu? Ainun bakat min khasyatillah. Siapapun yang memiliki mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 1.
Yang kedua, ainun batat tahrus fi sabilillah, yaitu mata yang senantiasa menangis. Mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua adalah mata yang senantiasa berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan musuh. Mata yang pertama insya Allah mudah, kan mudah. Mata yang pertama ini insya Allah bisa kita miliki. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya, di antara hamba-hamba Allah yang Allah lembutkan, Allah berikan rahmat dalam hatinya, sehingga senantiasa menangis, berderai air mata takut, penyesalan atas setiap dosa-dosa kita. Yang kedua, ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang senantiasa menangis karena mata yang senantiasa berjaga-jaga di perbatasan musuh. Nah, ini hanya akan dimiliki oleh mereka yang berjihad di jalan Allah. Seperti saudara-saudara kita di Palestina, yang ketika setiap malam 24 jam mereka harus menjaga perbatasan-perbatasan negeri mereka yang mereka pertahankan, dan negeri mereka yang sudah dirampas, dirampok, dicapuk oleh penjajah Zionis, laknatullah alaih. Kita masuk teman-teman di penjelasan bab ini, dan di bab ini ada beberapa hadis yang dicantumkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di momen apa saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Mudah-mudahan ini menjadi yang bermanfaat bagi setiap kita. Hadis pertama dari Abdullah ibnu Syakhir an Abi, qal ataitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa yusalli. Dan saat itu ketika aku datang menemui Rasulullah SAW, tidak disebutkan di sini apakah beliau menemui Nabi di rumahnya atau menemui Nabi SAW di masjidnya. Karena kan rumah Nabi itu menempel dengan masjid Rasulullah SAW. Sahabat ini mengatakan, "Ataitu Rasulullah." Aku pernah mendatangi Rasulullah SAW. Wa huwa yusalli. Dan saat itu Nabi sedang salat. Walijawfihi azirun ka'aziril minjali minal buka. Dan ketika aku dapati Nabi sedang sholat, apa kata sahabat ini? Aku mendengarkan gemuruh tangisan dari dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin masuk surga, tidak punya dosa. Surga terbaik telah disiapkan oleh Allah. Allah bukan cuma surga terbaik, maqaman mahmuda, kedudukan, maqam, derajat termulia di akhirat. Telah Allah persiapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi coba lihat bagaimana takutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang mendapati Nabi sedang sholat, apa kata sahabat? Aku mendapati Nabi. Walijawfihi azirun ka'azirin min jalimin al-buka. Ketika aku dapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, aku dengarkan gemuruh tangisan dari dada Nabi seperti panci yang sedang mendidih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada beberapa pelajaran ibrah dari hadis pertama ini, teman-teman. Yang pertama bahwa ada satu kebiasaan sahabat mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika mereka punya hajat, atau mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sekedar melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk sekedar melepas rindu kepada Nabi, atau ingin menanyakan beberapa hal permasalahan dalam hidup mereka. Makanya kita akan dapati ada banyak riwayat dari sahabat menjelaskan bagaimana mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sengaja hanya untuk meminta nasihat kepada Nabi. Allahu Akbar. Saya ingin mengatakan jemaah rahmatullah, kalau punya problem, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa manusia itu mulai dari ia lahir, ketika ia di dunia, ketika ia di kuburnya, ketika di akhirat, akan terus mendapati, menemui permasalahan, kesulitan. Karena itu yang ternyata fitrah bagaimana Allah ciptakan manusia. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Bahkan semakin kita hijrah kepada Allah, semakin kita dekat kepada Allah, semakin terasa ujian-ujian itu. Nah, sahabat itu kalau mereka mendapatkan permasalahan, mereka akan datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta nasihat kepada Nabi. Ya Rasulullah,
Inni ausini, nasihatkan kepadaku kalimat yang tidak akan aku tanyakan kepada orang lain. Lalu Nabi memberikan nasihat yang berbeda-beda kepada sahabatnya. Sebagaimana di sini sahabat mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika ia mendatangi Nabi saat itu Nabi sedang nangis. Yang kedua, teman-teman, pelajaran kedua dari hadis ini menjelaskan di antara waktu, momen, peristiwa Nabi akan menangis. Kapan Nabi menangis? Di hadis ini dijelaskan Nabi itu akan menangis dalam salatnya, dalam ibadah. Allah, ya Allah, saya sedang menasihati diri saya. Saya ingin mengingatkan jamaah rahmat Allah. Mari muhasabah diri kita. Kalau Nabi saja yang sudah Allah ampuni dosa-dosanya, manusia termulia yang pernah ada di atas muka bumi ini, masih berderai air mata takut dalam salatnya. Bagaimana dengan kita? Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Bahkan kata sahabat, tangisan Nabi itu terdengar olehnya, bergemuruh. Dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti panci yang mendidih. Dan itu pula yang diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana riwayat Abu Bakar yang senantiasa menangis dalam salatnya sampai-sampai putrinya Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi hendak menyuruh Abu Bakar untuk menggantikannya imam, kata Aisyah, ya Rasulullah, ayahku Abu Bakar adalah orang yang sangat lemah. Artinya beliau itu mudah sekali menangis. Ini sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar. Ketika Nabi suatu malam lewat di rumah Abu Bakar, beliau mendengarkan Abu Bakar sahabatnya radhiyallahu anhu yang sedang sholat tahajud. Lalu beliau dengarkan tangisannya, saking kuatnya tangisan Abu Bakar, bacaan Qur'annya hampir tidak terdengar. Lalu kemudian Rasulullah SAW melewati Umar bin Khattab dan ternyata Umar juga sedang menangis di dalam salat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita sehingga kita juga dimampukan Allah untuk merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi, sahabat, dan orang-orang saleh terdahulu para salaf, meneteskan air mata takut kepada Allah ketika salat-salat kita. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jemaah, hadis kedua. Hadis pertama sudah kita jelaskan dan kita sudah sebutkan dua pelajaran. Hadis kedua dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mohon dicatat baik-baik bahwa di antara momen peristiwa Nabi menangis itu ketika salat, di dalam ibadahnya, di dalam salat. Bahkan ada riwayat di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tahajudnya hanya membaca satu ayat, diulang-ulang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil beliau meneteskan air mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis kedua dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa ma adraka min Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang tidak kenal sahabat Abdullah bin Mas'ud? Allahu Akbar. Sahabat yang fisiknya itu tidak sebesar Umar bin Khattab, pendek, kecil, agak kehitam-hitaman, keriting. Fisiknya termasuk fisiknya itu kecil. Namun ternyata dari semua sahabat Nabi, orang yang paling pertama berani membacakan Quran secara terang-terangan di depan orang Quraisy adalah sahabat ini, Abdullah bin Mas'ud. Ketika suatu saat dia berkata kepada sahabat-sahabat Nabi, la aqra'anna, saya akan bacakan Quran, memperdengarkannya kepada orang Quraisy. Lalu sahabat-sahabat lain menghalangi, jangan engkau lakukan. Mereka akan memukili engkau, ini bukan orang yang punya kabilah yang kuat yang akan melindunginya. Tapi sahabat ini tetap ingin membaca. Datang ke sisi Ka'bah, lalu kemudian dia tinggikan suaranya, dia baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Allah. Apa yang terjadi? Orang Quraisy ketika mendengarkan Abdullah bin Mas'ud baca Quran, mereka mengatakan apa yang dibaca orang ini, budak ini. Lalu mereka tahu itu adalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad. Mereka berdiri memukulinya sampai beliau terjatuh, tidak sadarkan diri. Lalu diselamatkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diingatkan, bukankah aku sudah sampaikan kepadamu, jangan lakukan ini. Lalu beliau mengatakan, saya akan baca lagi di hadapan mereka.
Allahu Akbar. Abdullah ibn Mas'ud. Yang kata Nabi SAW, baca Qur'annya itu seperti baca Qur'annya Jibril. Man ahabba an yaqra al-Qur'an ratban. Barang siapa yang ingin baca Qur'an original, persis sama dengan baca Qur'annya Jibril, maka bacalah Qur'an seperti baca Qur'annya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, sedikit terima tentang Abdullah bin Mas'ud agar kita mengambil faedah. Ia meriwayatkan hadis kedua tentang tangisan Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud, jemaah terhormat Allah, fisiknya kecil, tapi Nabi ketika melihat sahabatnya ditertawakan karena betisnya yang kecil ketika naik pohon, maka beliau mengatakan, wallah, demi Allah, sesungguhnya gunung Uhud, pegunungan Uhud itu lebih berat pada hari kiamat. Mohon maaf, sesungguhnya betisnya Abdullah ibnu Mas'ud, sahabatku, lebih berat timbangannya, satu betis Abdullah ibnu Mas'ud lebih berat timbangannya dari pegunungan Uhud. Ini menjadi dalil, kata ulama, ternyata yang ditimbang nanti pada hari kiamat di mizan, di timbangan Allah, bukan cuma amal-amal kita, umrah kita, puasa kita, salat kita, haji kita, sedekah kita, bukan cuma itu yang akan ditimbang. Termasuk yang akan ditimbang adalah fisik kita semua, badan kita termasuk yang akan ditimbang. Maka mudah-mudahan insya Allah apa yang kita lakukan pagi hari ini, mendekatkan diri kepada Nabi dengan mengkaji hadis-hadis Nabi, di antara sebab Allah beratkan timbangan fisik kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, "Iqra alaihi." Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan Quran kepadaku. Atau wahai Abdullah bin Mas'ud, bacalah Al-Quran dan aku mendengar. Fakult, maka aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aqra alaihi wa alaika unzil. Apakah pantas, apakah beradab ya Rasulullah, aku baca Quran kepadamu sementara Quran itu Allah turunkan kepadamu. Lalu Nabi mengatakan, qal inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku senang mendengarkan Quran yang dibaca oleh orang lain. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, faqara'tu surat An-Nisa, maka aku mulai membaca surah An-Nisa. Hatta balagat, sampai di ayat ke-41. Fakaifa idza ji'na, ayat 41 surah An-Nisa. Jadi beliau baca surah An-Nisa sampai ketika beliau di ayat 41 dari surah An-Nisa, dan Nabi terus mendengarkan bacaan Quran sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Ketika sampai di ayat 41 surah An-Nisa, apa itu? Itu firman Allah, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Lalu bagaimana ya Muhammad jika kelak kami akan datangkan bagi setiap umat itu saksi-saksinya. Wajibna bika ala haula'i syahida. Dan hari itu kami akan jadikan engkau Muhammad saksi bagi seluruh umat manusia. Kata Abdullah bin Mas'ud, fara'aitu ainai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tamhilan. Ketika sampai di ayat itu, aku menoleh melihat Nabi, dan ternyata kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berlinang air mata. Allahu Akbar. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Ada beberapa pelajaran dari hadis ini, jemaah. Hadis kedua di bab tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau tadi kita sudah jelaskan bahwa di antara momen peristiwa Nabi menangis adalah ketika beliau sholat. Yang kedua adalah Nabi itu akan senantiasa menangis ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita semua, sehingga ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah, ataupun dimampukan Allah untuk senantiasa takut kepada Allah, menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu, Masya Allah, di antara momen peristiwa di mana beliau menangis, beliau akan menangis ketika mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh sahabat, atau ketika beliau baca Quran. Ketika beliau baca Quran, atau ketika beliau mendengarkan Quran dari sahabat-sahabat. Saya ingin mengingatkan diri kita, mengingatkan diri saya, mengingatkan jemaah Allah. Mari muhasabah diri kita.
Pernahkah kita menangis ketika mendengarkan Al-Quran? Pernahkah kita menangis, berderai air mata, berlinang air mata ketika kita membaca Quran? Jika belum, mari memohon kepada Allah agar Allah lembutkan hati kita. Karena di dua ayat yang tadi di awal majelis kita sampaikan, Quran surah Al-Maidah ayat 83, kemudian Quran surah Maryam ayat 58. Allah jelaskan bahwa di antara tanda-tanda orang-orang beriman adalah ketika sami'u ma unzila ila rasul, ketika mendengarkan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasul, maka mereka berlinang air mata. Kemudian di surah Maryam, idza tutla alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, harru sujada wa bukia, maka aku akan mendapati orang-orang beriman itu tersungkur sujud dan menangis di hadapan Tuhan. Allahumma. Yang kedua, teman-teman, pelajaran keluar dari hadis ini, salah satu kebiasaan Nabi yang perlu kita teladani, sunnah Nabi yang perlu kita teladani, apa itu? Sering-sering mendengarkan Quran dari orang. Jangan malu untuk mengatakan kepada orang yang lebih pintar baca Quran, Mbak, baca Quran, saya mau dengerin. Mas, baca Quran, saya mau dengerin. Karena ternyata itu hal yang biasa dilakukan. Padahal Nabi itu, Masya Allah, orang akhlaknya itu adalah Al-Quran. Kan manusia yang Allah turunkan Quran kepadanya. Tapi masih mau mendengarkan Quran dari sahabatnya. Nah, kita jangan terhormat, apalagi kalau bacaan Quran kita mungkin belum bagus tajwidnya, tadabbur bacaannya juga belum bacaan tadabbur. Maksudnya bacaan tadabbur, bacaan yang penuh dengan penghayatan. Maka sering-seringlah mendengarkan Quran dari orang. Ustaz, gimana dengan mulut terbasuh? Tapi memang kalau ingin mendapatkan efek kuat dari mendengarkan Quran adalah dengarkan baik-baik, berikan pendengaranmu baik-baik kepada Al-Quran, ya, dan jangan bicara. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza quri'a al-Quran, apabila dibacakan Quran, fastami'u, dengarkan dia baik-baik. Wa ansitu, dan jangan berbicara. La'allakum turhamun. Ada satu kisah yang pernah disampaikan Al-Walid, orang tua kami, Syekh Khalid ibn Abdullah al-Hamudi. Beliau ini adalah salah seorang dai ulama di Mekah yang menghabiskan umurnya di Afrika, yang sudah seperti kami anggap orang tua, Masya Allah. Dan salah satu nikmat karunia yang Allah berikan kepada kami, dipertemukan dengan baik. Saya banyak mengambil ilmu dari beliau. Ya, beliau pernah menceritakan kepada kami sebuah kisah tentang ada seorang bapak-bapak di Madinah yang kebiasaannya itu kalau datang ke Madinah setelah sholat tahiyatul masjid, maka beliau akan mendatangi orang yang ada di sampingnya, lalu kemudian mengambil Quran, lalu minta orang itu membacakannya. Atau kalau ada orang baca Quran, ia akan datang ke sampingnya lalu mengatakan, baca Al-Quran, aku ingin mendengarkannya dari. Hampir setiap masuk ke masjid, ini kebiasaannya, datang ke masjid, ke Nabawi, duduk, dengarkan orang baca Quran. Ketika orang itu sujud tilawah, dia juga sujud tilawah. Ya, terkadang dia menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Sampai suatu saat dia mendatangi anak muda ketika masuk Masjid Nabawi, lalu diberikan Quran, lalu dia suruh anak muda itu untuk membacakan Quran, lalu dia mendengarkan. Ketika anak muda itu sujud tilawah, membaca ayat saja, dan maka beliau juga sujud. Tapi ketika anak muda itu bangkit dari sujud tilawahnya, kakek ini tidak bangkit-bangkit. Ditunggu, mungkin doanya lagi panjang, memanjangkan doa. Tapi setelah agak lama ditunggu, kok tidak bangkit-bangkit. Dan ketika digoyangkan tubuhnya, Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ternyata sudah wafat dalam keadaan mendengarkan Quran dan ketika ia sedang sujud di hadapan Tuhannya. Ini yang dikatakan Nabi dalam hadis, al-mar'u yuqbatu ala ma'ali, manusia itu akan dimatikan Allah, akan diwafatkan Allah dalam kebiasaan dia. Seperti apa kebiasaannya, seperti itu ya akan dimatikan Allah. Allahu Akbar. Semoga Allah mampukan kita memiliki kebiasaan yang baik dan Allah wafatkan, matikan kita dalam kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, pelajaran ketiga jangan termotor dari hadis ini.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pelajaran ketiga dari hadis ini bahwa ternyata, insya Allah, Nabi itu akan menjadi saksi bagi umatnya. Pertanyaannya, ketika kita kelak dihisab di hadapan Allah, ketika kita kelak dikumpulkan Allah di padang mahsyar, apakah Nabi mau mengakui kita sebagai umatnya? Apakah Nabi mau bersaksi di hadapan Allah bahwa kita ini umatnya? Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang Rasulullah bersaksi, ya haulai ummati, mereka adalah umatku. Dan salah satu amalan yang perlu kita perbanyak adalah memperbanyak salawat-salawat kita. Terlebih hari ini di hari Jumat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi. Kita lanjut jemaah rahmatullah ikhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum. Jemaah hadis yang ketiga di bab tentang tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tidak selesai di pertemuan ini berarti kita lanjut insyaallah di pertemuan berikutnya di bab tentang tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ketiga ini dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhu. قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. Matahari itu pernah terjadi gerhana matahari suatu hari di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak sahabat-sahabatnya untuk sholat. Hatta lam yakad yarka thumma raka'a. Dan Nabi akan memperlama ruku'nya ketika salat gerhana. Falam yakad yarfa' ra'sahu thumma rafa'a ra'sahu falam yakad an yasjud. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperlama sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yanfukhu wa yabki. Ini kesaksian sahabat Nabi Abdullah Ibnu Amr Ibnu al-As radhiyallahu anhu, ketika suatu hari terjadi gerhana matahari di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan Nabi. Ini penting untuk kita pahami jemaah Allah, agar ketika terjadi gerhana matahari kita juga mengikuti apa yang disunnahkan, dicontohkan, dianjurkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti orang-orang yang tidak punya ilmu yang gerhana matahari malah sibuk selfie, sibuk diabadikan foto dalam update status. Kalau update statusnya adalah nasihat untuk takut kepada Allah mungkin baik, tapi kalau kemudian hanya sekedar memoto dan tidak ada rasa takut kepada Allah, mari belajar dari Nabi. Mari belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Amr bin As, Nabi kemudian salat gerhana, memperlama rukuknya, memperlama berdirinya, lalu memperlama rukuknya dan memperlama sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat mulai mendengarkan tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi berkata dalam doanya, "Rabbi, alam ta'idni ya Allah." Allah. Gerhana matahari saja Nabi takut dan takut. Nabi takut kepada Tuhannya. Kalau gerhana matahari ini tidak akan pernah muncul kembali. Nabi takut kalau kemudian matahari tidak akan pernah muncul lagi. Maka dalam sujudnya Nabi menangis sambil berkata, sambil berdoa kepada Tuhannya, Rabbi, wahai Tuhanku, alam ta'idni, bukankah engkau telah berjanji kepadaku, Allah tu'adzibahum wa ana fihim, engkau tidak akan mengadab umatku selama aku berada di tengah-tengah mereka. Allah. Ini salah satu firman Allah dalam Quran surah Al-An'am. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Muhammad, Allah tidak akan mengazab umatmu sementara engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Jemaah berbetul hati-hati, Nabi sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Salah satu penghalang azab Allah dari umat ini adalah Nabi ada di tengah-tengah kita. Dan hari ini Nabi sudah tidak ada. Yang kedua, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengazab umat wahai Muhammad sementara mereka senantiasa beristighfar. Allahu Akbar.
Ini salah satu fadilah, keutamaan dahsyat, keajaibannya istighfar. Salah satu yang masih menghalangi Allah tidak mengadab umat ini, padahal semua dosa sudah muncul di tengah umat ini. Umat terdahulu itu, jangan teman-teman, dari umat Nuh, umat Hud, Saleh, Shu'aib. Setiap umat-umat terdahulu, umat Nabi Lot, setiap umat itu yang diadab oleh Allah hanya melakukan satu dosa. Jadi setiap umat terdahulu yang diadab Allah diabadikan umat kisah mereka, mereka cuma melakukan satu dosa. Contoh, umatnya Nabi Nuh, sehingga kemudian Allah dosa yang dilakukan umat Nabi Nuh sehingga Allah adab mereka dengan tsunami terbesar dalam sejarah umat manusia adalah kesyirikan. Tapi di saat itu riba tidak ada, zina tidak ada, LGBT, kombreng tidak ada. Mudah-mudahan Allah jaga lindungi keturunan-keturunan kita dari penyakit ini juga. Orang yang mengurangi timbangan tidak ada. Sebagaimana kaum Nabi Lut, dosa mereka cuma satu, ya homoseks itu, lesbian itu. Tapi mereka tidak menyekutukan Allah, tidak ada yang mengurangi timbangan, tidak ada yang memenjarakan ulama dai, tidak. Dosa mereka cuma satu. Lalu bandingkan hari ini dengan Allah, semua dosa ada di tengah-tengah kita. Kalau bukan karena istighfar orang-orang beriman di antara kita, dan kalau bukan karena hewan-hewan ternak, mungkin Allah sudah tidak menurunkan hujan di tengah-tengah kita. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya Allah, bukankah Engkau telah berjanji kepadaku tidak akan mengadab mereka umatku sementara mereka beristighfar kepadamu. Wa nahnu nastaghfiruka, dan saat ini kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Falamma shalla rak'ataini injalat asy-syams, setelah kemudian Rasulullah selesai salat 2 rakaat, Allahu akbar, matahari kemudian mulai terang, mulai keluar dan terang benderang. Faqama fahamidallaha ta'ala wa athna alaihi, maka Nabi berdiri di hadapan sahabatnya memuji Allah, menyanjung Allah, memuji Allah dan menyanjung Allah. Kemudian Nabi SAW berkata, Inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatan min ayatillah, adalah di antara tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Matahari itu tidak terjadi gerhana padanya karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. Faidzan kasafa, maka apabila matahari itu gerhana, fafza'u ila dzikrillah, maka segeralah kalian, wahai sahabatku, wahai umatku, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jemaah rahmatullah, hadis ketiga ini lagi-lagi Masya Allah ada banyak pelajaran ibrah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, Nabi menangis dalam salat 5 waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan Al-Qur'an, atau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Quran. Yang ketiga, jangan teman-teman, ini pelajaran yang kita petik dari pelajaran pertama, ibrah dari hadis ketiga ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara momen peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis adalah ketika terjadi gerhana matahari. Ini yang mungkin hampir jarang sekali terjadi di umat. Yang ada biasanya orang kalau terjadi gerhana matahari keluar dari rumah, sibuk mengabadikan, sibuk memvideokan, tidak takut kalau kemudian Allah bisa saja kemudian memerintahkan matahari itu untuk tidak kembali lagi muncul sampai hari kiamat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi gerhana matahari, maka beliau akan sholat, menangis dalam sholat gerhananya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi ilmu bermanfaat, sehingga ketika terjadi gerhana matahari kita juga takut kepada Allah sebagaimana takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jamaah rahmatullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sunnah ketika terjadi gerhana matahari, yaitu melakukan sholat gerhana. Dan alhamdulillah saat ini
kita lihat bahwa sunnah ini mulai dihidupkan umat ini ketika terjadi gerhana matahari, maka orang-orang kemudian sholat. Saya masih mendapati di kampung, zaman Rahmatullah di daerah, kalau terjadi gerhana matahari, apa yang dilakukan orang-orang di kampung? Mereka akan keluar dari rumah mulai memukul-mukul panci, memukul-mukul baskom, alat-alat mereka, genderang-genderang mereka. Karena menurut mereka gerhana matahari itu adalah karena matahari sedang ditelan oleh naga. Allahu Akbar. Ini Quran dan masih banyak terjadi di tengah masyarakat. Yang ketiga, jamaah rahmat Allah, hadis ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, ada dua hal yang menjadi penghalang adab Allah itu turun kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini Allah tegaskan dalam Quran surah. Yang pertama, Allah tidak akan mengadab kita selama Nabi masih ada di tengah-tengah kita. Perisai tameng adab ini sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Walau sebagian ulama mengatakan menghidupkan sunnah Nabi berarti membuat Nabi ada di tengah-tengah kita. Allah Akbar. Ya, tapi zahir hadisnya adalah ketika Nabi masih berada di tengah-tengah. Yang kedua, jemaah Allah, perisai azab dari perisai akan menjaga melindungi umat ini dari azab Allah adalah wahum yastaghfirun, selama mereka memperbanyak istighfar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pelajaran terakhir jemaah Allah, akhwatul iman Allah wa iyyakum. Nabi mengingatkan umatnya agar menjauhi segala bentuk khurafat, tahayul, kesyirikan seputar gerhana matahari. Nabi berkhutbah di hadapan sahabatnya, mengingatkan bahwa matahari ini, gerhana matahari ini bukan karena ada yang sedang lahir atau bukan karena kematian seseorang. Matahari itu matahari dan bulan tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak gerhana disebabkan karena hidupnya, lahirnya seorang bayi atau kemudian matinya seseorang. Maka ini tidak boleh kemudian jemaah-jemaah kita biarkan juga terjadi di masyarakat kita. Ketika ada banyak khurafat sekitar tentang gerhana mataharinya. Seperti tadi saya katakan bahwa sebagian orang malah melakukan hal-hal yang jauh betul dari bimbingan Nabi. Keluar dari rumah, memukul rebana, ada yang memukul panci dan lain-lainnya supaya matahari itu muncul kembali. Karena katanya matahari itu ditelan oleh naga yang besar. Waliyahulillah. Mudah-mudahan jemaah Allah singkat ini bermanfaat. Qadarullah ma syaa fa'al. Tadinya kita ingin selesai dari bab ini, namun karena waktu yang sangat terbatas dan ini masih hari kerja, atau bisa jadi hari libur, insya Allah kita cukupkan sampai di sini dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, di bab tentang tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini ada 3 hadis yang kita bahas dan kita sudah jelaskan bahwa Masya Allah ada 3 momen di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan berderai air mata takut kepada Tuhannya. Yang pertama ketika Nabi sholat 5 waktu, atau ketika Nabi sholat tahajud, dia akan berderai air mata, dia akan menangis takut kepada Tuhannya. Yang kedua, ketika Nabi membaca Quran atau ketika Nabi mendengarkan bacaan Quran yang dibaca oleh sahabat. Yang ketiga, momen di mana Nabi menangis adalah ketika terjadi gerhana matahari. Dalam sujudnya beliau menangis sambil berkata, "Ya Allah Tuhan, bukankah Kau telah berjanji kepada aku tidak akan mengazab umatku selama aku ada di tengah-tengah mereka, dan Engkau tidak akan mengazab umatku sementara mereka beristighfar, dan saat ini kami beristighfar kepadamu ya Allah." Ini juga mengajarkan kepada kita jamaah bagaimana perhatiannya Nabi kepada kita. Allah. Maka bagaimana mungkin kita umat Nabi? Nabi bersusah payah untuk kita, Nabi bersabar dengan semua ujiannya untuk kita, Nabi kelaparan untuk kita, Nabi kepanasan untuk kita, Nabi kesulitan untuk kita. Lalu kita tidak pernah bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat. Barakallahu fikum, dan kita tutup dengan sama-sama baca surah Al-Asr. Kemudian setelah itu kita baca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sebelum kita tutup dengan doa kafatul majelis, ada doa sahabat Abdullah bin Mas'ud yang pernah diaminkan oleh Nabi. Silakan di Google insyaallah. Kalau tidak hafal saya akan bacakan. Kalau tidak hafal Arabnya ingat bahasa Indonesia. Ketika beliau Abdullah bin Mas'ud sedang qiyamul lail tahajud di masjid Nabi sambil menangis, lalu kemudian Nabi lewat mendengarkan doa-doa sahabatnya, maka Rasulullah aminkan doa-doa tersebut. Ada tiga hal yang diminta Abdullah bin Mas'ud dan semuanya diaminkan oleh Nabi. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka imanan la ya Allah. Kepadamu iman yang tidak pernah berpaling. Maka Nabi kemudian aminkan amin dan terus minta oleh sahabat, terus minta. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud meminta yang kedua, wa na'iman la yanfad ya Allah, aku juga meminta kepadamu nikmat karunia yang tidak pernah terputus di dunia dan di akhirat. Juga diaminkan oleh Nabi dan Nabi berkata, terus lanjutkan doa oleh Abdullah bin Mas'ud. Lalu kemudian sahabat ini meminta yang ketiga, wa as'aluka murafaqata Rasul sallallahu alaihi wasallam fi a'la ghurafil jannah. Aku juga meminta kepadamu ya Allah, kumpulkan aku bersama Nabi di surga terbaik bersinggah. Diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan putus asa walau kita merasa amal kita jauh dari amal Nabi. Mari tumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Nabi dan mari berdoa kepada Allah, mudah-mudahan surga kita juga didekatkan Allah dengan surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada host kita, Uda Syafa. Silakan Uda Syafa. Tafadhal. Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya. Masya Allah, dari 6 hadis 3 sudah kita bahas insya Allah. Silakan bagi jamaah yang hadir yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung bisa nanti raise hand atau bisa unmute mic-nya untuk bertanya langsung pada Ustaz, atau mungkin melalui chatroom yang insya Allah akan kami bacakan. Dari 3 hadis yang sudah dibahas tadi Ustaz, Masya Allah 2 terakhir itu Rasul menangis karena umatnya Ustaz ya. Betul. Rasul menangis dosa umatnya gitu ya. Pertama, tentang sudah datang kepadamu saksi gitu ya. Rasul tuh langsung aduh miris gitu ya. Kemudian juga doa Rasul pada saat gerhana, begitu dahsyatnya Rasul meminta ampunan bagi umat-umatnya. Ini air mata ini mungkin refleksi dari hati beliau yang begitu lembut ya Ustaz ya. Dan banyak beliau tujukan ini untuk umatnya gitu. Jadi betul-betul kalau ada orang yang merasa dirinya tidak dicintai, berarti dia tidak mengenal Rasulnya. Minimal ada satu orang di dunia ini yang mencintai dia bahkan lebih daripada orang tuanya sendiri. Itulah Rasulnya gitu. Jadi kalau ada orang merasa desperate atau segala macam, waduh, dia nggak kenal Rasulnya, Masya Allah. Betul, Masya Allah. Ini materinya Dasyafat lebih kuat ini daripada saya tadi hampir 1 jam menunggu. Kesimpulannya mudah. Sisi pendosa, Ustaz. Jadi cara pandangnya berbeda sama Ustaz gitu ya. Ini pendosa ini dari tadi kegaplok-gaplok masalah gitu kan. Masya Allah. Silakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan. Waalaikumsalam jazakumullah khairan buat jamaah-jamaah yang sudah menyampaikan doanya. Mungkin belum ada yang bertanya nih, udah mulai siap. Insya Allah tetap mendapat dari yang sedikit tadi Ustaz sampaikan bisa membekas di hati kita Ustaz ya. Bisa lebih dalam lagi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Oh, ini ada pertanyaan Ustaz, izin. Ya, silakan. Oh, bukan pertanyaan. Ini bentar ya. Izin diulang doanya tadi Ustaz. Doanya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, ada 3 doa Abdullah bin Mas'ud yang diabadikan, yang diaminkan Nabi ketika beliau berdoa di tengah malam bermunajat. Dan saat itu Nabi lewat mendengarkan doanya. Allah. Maka ini juga anjuran kita kalau ada saudara kita berdoa, aminkan. Karena kita tidak tahu apakah ketika kita mengaminkan bertepatan diaminkan malaikat dan itu dijawab oleh Allah. Dan uniknya adalah saat Nabi mengaminkan doa ini ada 2 sahabat mulia berada di sisi Nabi, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu.
Ketika Umar bin Khattab mendengarkan Nabi mengaminkan semua permintaan Abdullah bin Mas'ud, kata beliau dalam hati, besok pagi saya akan sampaikan, saya akan datangi Abdullah bin Mas'ud, saya akan sampaikan berita gembira ini bahwa Nabi telah mengaminkan doa-doamu, termasuk bahwa agar surgamu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan paginya betul-betul Umar bin Khattab pagi-pagi benar datang ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud ingin menyampaikan berita gembira ini. Qadarullah wa masyafa, ketika beliau sampai di rumahnya Abdullah bin Mas'ud, eh, ternyata Abu Bakar As-Siddiq sudah mendahului Umar bin Khattab untuk menyampaikan berita gembira tersebut. Maka Umar bin Khattab mengatakan, Abdul, ya Abu Bakar, aku tidak pernah ingin mendahulimu dalam kebaikan kecuali engkau pasti mendahuliku melakukan kebaikan. Nah, doa yang dibaca oleh Nabi Abdullah bin Mas'ud sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, ya Allah, aku memohon kepadamu, meminta kepada iman yang tidak berpaling, wa na'iman la yanfad, ya Allah, pakai apa dia? kepadamu nikmat yang tidak pernah terputus, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Bisa di Google insyaallah tiga doa Abdullah bin Mas'ud. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, ya Allah aku mohon kepadamu iman yang tidak berpaling, wa na'iman la yanfad, nikmat yang tidak pernah terputus. Yang ketiga, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld, di surga tertinggi yang abadi. Itu doa Abdullah bin Mas'ud yang pernah diaminkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Silakan Mbak Syafa. Baik Ustaz, jazakallah khair atas penyampaian ulang kembali doa, dan barusan juga sudah kami sampaikan di chat room, mungkin bisa jadi referensi untuk berikutnya. Ya, ini ya pengalaman Mbak Syafa, ini kalau bawa jamaah umroh ya, termasuk di Jaimani, ini Masya Allah endorse nih. Salah satu doa yang Masya Allah kami biasanya ajak jamaah itu untuk baca adalah doa sahabat Abdullah bin Mas'ud. Karena bagi saya sendiri Masya Allah doa ini begitu menghujam ketika kita hayati baik-baik. Terlebih puncak doa ini adalah yang ketiga itu. Memohon kepada Allah, membersamai Nabi fi a'la jannatil khuld. Itu kalau diaminkan Allah, diijabah Allah. Allah, bukankah kita orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan ada siapa? Jadi jangan nanggung-nanggung Ustaz ya. Minta surga itu langsung di sebelahnya Nabi Ustaz ya. Dan itu Masya Allah. Ya, saya nasihati teman-teman yang kalau berdoa, ya Allah Ustaz, nyadar diri juga kali Ustaz. Masa kita seperti ini? Ya, syukur-syukurlah kalau Allah mau masukin kita surga, walaupun yang paling rendah emperan surga juga gak apa-apa. Nggak boleh seperti itu. Karena Nabi mengatakan, idza talabtum jannah, kalau engkau minta surga kepada Allah, minta yang terbaik. Minta yang terbaik. Minta surga tertinggi di sisi Allah. Allahu Akbar. Seperti itu. Silakan ada siapa? Tafadhol. Sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Tafadhol tutup dengan doa juga. Ada pertanyaan lagi. Jemaah rahmatullah, ini adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam, perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari Jumat ada doa yang mustajab bagi seorang hamba. Tidaklah seorang hamba dipertemukan dengan waktu mustajab di hari Jumat kecuali doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu mustajab? Waktu mustajab di hari Jumat. Menurut kebanyakan ulama atau pendapat yang dikuatkan ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, adalah setelah sholat asar sampai terbenam matahari di hari Jumat. Jadi setelah sholat asar sampai terbenam matahari di hari Jumat. Ini adalah waktu mustajab. Maka jangan lupa menyampaikan, memanjatkan doa-doa terbaik kita di waktu mustajab hari ini di hari Jumat. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik bertemu dengan waktu mustajab di hari Jumat. Dan saya titip satu doa, jangan lupakan saudara kita di Palestina, jangan lupa saudara kita di Aqsa, jangan lupa doakan saudara kita yang ada di Gaza. Terlebih bahwa penjajah Zionis Israel laknatullah alaihim kembali mulai menyerang perbatasan Rafah Gaza dengan Mesir. Kemenangan pasti akan turun, kemenangan pasti akan datang, dan kita yakin untuk itu insya Allah. Mudah-mudahan Allah segerakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmunya. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu yang kita pelajari. Allah mampukan kita untuk mengamalkannya, mendakwahkannya
bahkan berjihad dengannya. Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah kita bertemu lagi bulan depan untuk melanjutkan kajian kita di bab 45 Kitab Syama'il. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.